Halo semuanya, selamat pagi teman-teman semua. Halo, pagi. Nah, teman-teman, pagi Pagi. hari ini saya sendiri adalah Yoselin. Saya di sini yang akan nge-host acara ini dari awal sampai akhir. Saya juga Superwoman Team di sini. Nah, buat teman-teman, feel free ya teman-teman buat open on cam dan juga saya sendiri mengucapkan thank you banget udah mengeluangkan waktunya di hari ini gitu. Supaya kita ini ya apa namanya nggak terlalu formal nih. Kita bilangnya aku kamu nggak apa-apa ya di sini ya supaya nggak terlalu formal, supaya santai-santai aja. Nah, oke teman-teman, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, di sini akan kami share juga apa sih sebenarnya Superwoman ini dan juga kita akan melihat tayangan dari Superwoman. Jangan takut gagal, mulai aja dan enjoy the process dan the progress. Kanan kiri bilang gini gitu, tetap aja berkarya, jangan takut dan jangan takut untuk trial and error karena kita bermanfaat bagi orang lain. Itu kayak tumbuhan ya, jadi harus dirawat, dikasih sinar, dipupuk, dan juga jangan terlalu takut. Tadi jangan tanaman itu kita tutupi, dia nggak bisa tumbuh kemana-mana ya kan. Asal kita ini belum mereka diluncurkan di sosmed ya. Pertama, kedua, asal kita tahu gimana cara komunikasi yang baik dengan anak gitu. Bangun komunikasi yang penuh dengan rasa percaya. Kenapa kok digulung? Kita mau bikin patternnya menjadi 3D. Ini. Oh, jadi yang gede. Yang layer kedua ditempelinnya di apanya? Nggak apa-apa. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas tentang apa sih sebenarnya Superwoman Community ini. Jadi kita dibangun juga semakin lama juga semakin bertumbuh gitu ya. Di sini juga sekalian buat teman-teman yang mungkin ingin mempunyai komunitas Superwoman, teman-teman bisa bergabung bersama kami dan itu feel free ya buat teman-teman juga welcome. Nah, sebelum kita juga memasuki pembicaraan kita atau tema kita pada hari ini, kita di sini akan lebih tahu dulu apa sih sebenarnya Superwoman Community ini dan siapa di balik Superwoman Community ini. Nggak perlu lama-lama lagi, kita akan panggil founder dari Superwoman Community ini, yaitu C. Yuli. Silakan C. Yuli. Halo, thank you Yoselin. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, thank you juga hari ini sudah join dari acara Mindfulness Workshop ini. Sebelumnya saya mau perkenalan singkat aja.
Apa sih Superwoman itu? Superwoman adalah komunitas yang kita bangun memang secara spesifik untuk para wanita, karena message-nya akan menjurus semua pada kebutuhan para wanita. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa wanita itu hidup dari setiap fasenya itu memiliki struggle sendiri dan selalu harus bisa menyesuaikan. Role modelnya sebagai seorang mama, seorang istri, seorang pekerja, seorang menantu, seorang mertua, semuanya itu dituntut untuk selalu bisa berkomunikasi dengan baik, punya hubungan yang baik. Untuk itu perlu mental health yang baik juga. Nah, atas dorongan itu saya sebagai foundernya memang membentuk Superwoman in Community ini. Tapi saya nggak sendiri, karena saya bersyukur sekali dalam perjalanannya sampai hari ini, saya dibantu oleh teman-teman volunteer yang hari ini sudah mencapai 10 orang. Terima kasih buat teman-teman volunteer yang setiap hari sudah arrange, ada group discussion di setiap minggunya, di setiap hari Selasa kita punya program untuk menginformasikan bisnis dari para member kita. Jadi kami membuka grup kami untuk share informasi baik dari bisnis mereka, ada informasi di luar sana yang mungkin perlu dibagikan untuk memperkaya para wanita di dalam grup, atau juga kita selalu punya setiap bulan member activity untuk keakraban, dan di minggu keempat biasanya kita punya sesi webinar atau IGTV. Oke, itu sekilas tentang Superwoman. Tujuan kita adalah empowering women. Dan nomor satu yang perlu saya sampaikan, visi utamanya adalah dengan saya menyelamatkan, dengan kita bersama-sama menyelamatkan satu orang wanita, kita sebenarnya sudah bisa menyelamatkan satu keluarga. Jadi apa yang kami lakukan hari ini bukan untuk membesarkan nama Superwoman, karena tujuannya lebih dari sekedar besar dan mendapatkan keuntungan, tapi kami ingin memberikan impact pada hidup Anda. Thank you buat yang mau join, boleh DM di Instagram kita, atau boleh DM juga di admin yang ada di webinar ini. Thank you. Oke, Yos, saya kembalikan ke kamu. Thank you, Cek Yuli. Oke, teman-teman, untuk acara hari ini, teman-teman boleh banget feel free ya untuk kalau misalnya teman-teman, ada sesuatu aha moment yang memang teman-teman sukai, teman-teman boleh share atau IG story, boleh juga tag di Superwoman Community, juga boleh tag Hendrik dan juga C. Yuli di sini. Oke, nah sekarang speakernya siapa sih sebenarnya? Siapa sih yang membawakan tema mindfulness ini dengan tema yang sangat luar biasa? Jadi sebelum masuk, saya akan memperkenalkan dulu. Jadi saya panggilnya Ko ya di sini ya. Ko Hendrik Tanuwijaya di sini. Oke. Nah di sini Ko Hendrik ini selama hidupnya ya tentu memiliki up and down ya. Dan selama hidupnya karena sudah melewati berbagai rintangan, malah saat ini Ko Hendrik ini bisa untuk memfokusi dunia mindfulness ini. Dan juga dia itu belajar dan juga melalui program Qualified Mindfulness Based Stress Reduction under UC San Diego School of Medicine di sini. Dan juga tidak hanya itu, tapi juga saat ini Ko Hendrik itu memfokusi dan juga mengembangkan bisnisnya sebagai co-founder Mindful Project, kemudian First Mindfulness Conference in Indonesia. Selain itu juga merupakan co-founder Mindfulness Hub dan juga Mindfulness Learning Platform. Ada juga hal-hal interest yang saat ini yang juga disukai ya oleh Ko Hendrik, yaitu ia mempelajari Feng Shui dan juga arsitektur, mendalami Eastern dan Western spirituality, dan juga Chinese calligraphy, dan yang terakhir adalah yoga dan juga calisthenics. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Ya, kita boleh saya kasih dong applause atau reaction di situ untuk Ko Hendrik. Oke. Silakan Ko Hendrik untuk waktunya kami persilakan. Ya, thank you Ci Yuli.
Yoselin buat undang saya di komunitas Superwoman. Dan salam kenal buat semuanya ya. Jadi kita hari ini nyantai aja, teman-teman bisa ambil posisi terserah gitu ya. Mau senderan boleh, mau sambil bersandar di tempat tidur juga boleh, mau di kursi, mau di matras juga bebas ya. Jadi mungkin ini speaker view-nya masih di Yoselin ya. Mungkin. Oke. Ya. Oke. Jadi nanti aku akan sharing sedikit tentang mengapa kita perlu belajar mindfulness gitu ya. Jadi nanti aku bakalan sharing PowerPoint dan nanti kita akan praktek sebentar. Oke. Oke, aku akan share screen. Oke. Oke, udah kelihatan semuanya? Udah ya. Oke. Jadi kita mau belajar mindfulness, terutama kita mau merawat diri kita sendiri. Kita mau pay attention to ourselves yang biasanya kita lupakan karena kesibukan atau bahkan karena banyaknya ekspektasi di depan ini. Oke. Jadi ini udah dikenalin tadi ya. Nah, ketika biasanya kita ditanya kabarnya ya, tadi mungkin pada saat moderator kita semua ketemu dulu gitu ya, panitia ketemu mungkin tanya gimana kabarnya gitu ya. Ya biasanya bilang ya saya baik-baik aja gitu ya. Atau kita ketemu teman di kafe, ketemu kawan-kawan kita yang mungkin udah lama nggak ketemu, kita jawabnya oke kok ya. Apalagi kalau kita ikut motivasi gitu ya. Jawabnya bukan baik-baik saja, luar biasa gitu kan. Kita disuruh jawab luar biasa gitu ya. Padahal dalam dirinya ya banyak masalah sebenarnya. Mana ada di hidup ini yang tidak ada masalah ya, gitu ya. Mungkin di paginya habis marah sama anak gitu ya. Mungkin habis cekcok sama orang tua, tapi kalau ketemu orang siangnya udah ngomong luar biasa. Kita ngomong baik-baik aja. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Mungkin kita niatnya untuk tidak mau mengkhawatirkan teman kita gitu ya. Dan tapi kalau kita lihat lagi, ini menjadi satu macam kebiasaan. Di mana akhirnya ketika ada sesuatu yang terjadi di diri kita juga berusaha untuk kalau bisa saya baik-baik aja. Gitu. Padahal kita sedang tidak baik-baik aja. Kita banyak permasalahan di emosi mungkin, di pikiran kita. Nah kalau kita lihat ya, kalau mau jujur, pikiran kita itu ruwet kayak benang kusut. Gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat pikiran kita aja udah nggak jelas, kita sebenarnya pikir apa ya gitu ya. Kita nih stres kenapa ya? Nggak tahu gitu. Pokoknya bad mood aja gitu. Pokoknya ya nggak tahu, pokoknya stres. Ya kalau bisa kita orang lain yang bilangin kita. Bukan diri kita sendiri yang mengenal gitu ya. Jadi akhirnya kita mulai tergantung dengan orang dan sebagainya. Padahal yang bisa kenal diri sendiri itu cuma diri kita. Ya. Kalau diri kita tidak mengenal diri kita sendiri, apalagi orang lain gitu. Jadi saya di sini sebagai guru mindfulness itu tidak memberitahu Anda apa-apa gitu. Saya hanya sedang mengantar Anda untuk menemukan diri Anda sendiri, gitu ya. Yang barangkali sharing di sini sebenarnya bukan dari saya, gitu. Ini sesuatu yang ada di diri kita dan kita bisa kenali secara langsung tanpa harus terlalu berbelit-belit. Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk melihat kebiasaan sehari-hari, gitu ya. Apakah kita itu orangnya selalu suka mikir-mikir? Ya? Berpikir sih nggak apa-apa, tapi ini selalu. Gitu ya. Selalu berpikir, misalnya kelihatan wajah teman-teman di sini, langsung mikir gitu ya. Wah ini orang ini begini, orang itu begitu. Atau pas duduk di sini, sudah berpikir gitu. Nanti jam 11 selesai, saya langsung masak gitu ya. Nanti bahan-bahan apa yang mesti aku butuhin, gitu ya. Mungkin jam 12 nanti mau berangkat dan mau siap-siap dan semuanya kita pikirin gitu ya. Dan mungkin besok misalnya ada meeting
Atau mungkin yang kemarin kita habis melakukan kekeliruan ya, kita habis marahin seseorang, terus kemudian kita merasa bersalah dan kita semakin kepikiran, ya. Apalagi kita mulai lihat model kita sendiri gitu ya. Misalnya saya habis ngomong seminar, saya mulai kepikiran, aduh tadi kok aku kayaknya modelku di depan layar kayaknya nggak maksimal ya. Jadi hampir semua itu dipikirin. Nah, apa yang terjadi kalau kita semuanya dipikirin? Kita tidak hidup di realita, tapi kita hidup di dunia pikiran kita sendiri. Ya. Bisa dibilang dunia pikiran itu semacam fantasi, angan-angan, di mana sebenarnya tidak sesuai dengan realita. Misalnya sekarang kita sedang duduk di hadapan layar, tapi kita berpikir belanjaan yang 1 jam lagi. Apa namanya kalau itu bukan fantasi? Gitu ya. Itu fantasi karena kita sedang duduk sekarang, bukan sedang belanja. Ya. Dan pada saat nanti kita belanja, malah kita pikirannya tidak sedang belanja. Kita mikirnya yang lain lagi. Gitu. Mungkin kita mikir begitu lihat objek kesukaan orang lain yang bikin kita jengkel, kita langsung muncul emosi yang gak terus kita kepikiran peristiwa yang lain. Jadi coba yuk lihat masing-masing ke diri kita sendiri. Kebiasaan kita itu bagaimana? Apakah kita tidak nyaman terhadap kondisi saat ini? Sehingga kita selalu berpikir bahwa kayaknya ada sesuatu yang keliru deh. Ya. Hidup kita ada yang satu yang keliru, kayaknya harus ada solusi. Ya. Kalau di masa kini nggak ada apa-apa, itu keliru. Harus ada sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kalau saat ini tidak ada yang menyenangkan, berarti momen saat ini adalah keliru. Saya harus mencari stimulan sebanyak mungkin. Ya. Sehingga kita akhirnya apa? Selalu berpikir tentang solusi. Kalau ada masalah, ada sakit, ada perasaan gak enak, kita selalu cari itu solusi. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita selalu mencari solusi? Ternyata otak kita itu dalam mode survival. Meskipun solusi itu sederhana, gitu ya. Misalnya Anda lapar nih, Anda cari makan. Kita cari makan. Nah, itu kan solusi ya. Oh, lapar berarti butuh makanan buat mengenyangkan. Nah, jadi akhirnya apa? Kalau dapat makanan kita sudah puas, gitu ya. Nah, ini manusiawi, gitu ya. Nggak ada yang keliru. Tetapi ketika kita berada dalam mode survival ini terus-menerus, tidak hanya pas makan atau kebutuhan tertentu, ini yang membuat akhirnya kita selalu kepikiran atau stres. Ya. Problem manusia modern biasanya kepikiran sesuatu. Jadi ketika kita mulai sekarang ya, misalnya sekarang duduk, sekarang kita sedang mendengarkan seminar gitu ya. Nah, otak kita karena terbiasa dalam mode survival, kita terbiasa untuk cenderung kemudian pikirannya melayang ke masa depan. Ya. Takut kalau nanti sekarang ini tidak siap-siap memikirkan, nanti acara masak jam 11 itu gagal. Gitu. Kita selalu mengantisipasi. Gitu ya. Nanti acara belanja jam 12 nanti berantakan. Kita selalu pengen mikirin yang terbaik, nanti carinya nanti dandan apa, nanti siapin apa gitu ya. Jadi kita selalu dalam mode bersiap-siap kayak mau dikejar sesuatu gitu. Selalu harus ada solusi di depan. Padahal sebenarnya solusi itu tidak akan pernah hadir. Karena ya memang belum datang saatnya. Saatnya nanti jam 12 baru kenyataan ya. Sekarang kita masih dalam mode apa? Virtual gitu ya. Di pikiran kita sendiri. Masih virtual, bukan realita. Kenyataan bukan. Nah, akhirnya tapi apa yang terjadi kalau kita dalam mode ini terus? Kita selalu mengejar bayangan-bayangan di dalam otak instead realitinya. Dan akhirnya yang virtual dianggap sebagai kebenaran. Misalnya apa? Kalau kita ketemu orang yang tidak kita suka, gitu ya. Wah, iya, dia itu ya kalau ngomong pasti ngeselin. Apalagi sekarang lihat itu mukanya itu. Semakin murem kan ya itu gara-gara dia suka ngecek orang gitu. Makanya sekarang muka dia lihat itu. Padahal dia tadi lupa cuci muka. Nah, kita coba lihat. Kebiasaan kita adalah selalu menilai orang yang biasanya belum tentu sebagai sebuah kebenaran. Tapi kita asik dengan drama kita. Sudah lihat gitu, terus kita ceritain ke teman. Lihat itu. Bener kan omongan saya? Dia suka ngecek, mukanya jadi jelek gitu. Ya, akhirnya nyebar tuh gosip di mana-mana kalau mukanya jadi kusut gara-gara suka ngecek orang gitu. Padahal lupa cuci muka gitu. Ya kan? Coba lihat betapa
sadisnya pikiran kita. Tapi kita selalu meyakininya sebagai kebenaran. Nah, ini yang berbahaya gitu ya. Karena bisa membuat kita stres dan membuat orang lain stres juga gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kita terus mengejar, mencari solusi, mengejar tidak pernah berhenti karena memang apa yang kita kejar itu bukan sesuatu yang nyata. Yang kita kejar itu isinya dunia virtual di dalam pikiran ya. Jadi solusinya nggak pernah hadir sebenarnya. Akhirnya pikiran menjadi rapat dan tegang karena kita selalu berpikir, dan berpikir. Apalagi di masa modern kita menilai mikir dong, gitu ya. Kalau nggak mikir, kayaknya kok rasanya bodoh banget. Jadi kita dituntut untuk bisa berpikir, gitu ya. Nah, makanya pikiran jadi rapat dan tegang. Dengan mindfulness, kita kemudian sekarang mau belajar. Yuk, kalau kita sudah tahu habit kita selama ini sebenarnya tidak sedang merawat diri sendiri, tapi sebenarnya mengancam diri sendiri, maka sekarang dengan mindfulness, kita belajar untuk sayang dan merawat diri kita sendiri. Kita mulai untuk penasaran, ya, apa sih sebenarnya yang saya alami sekarang? Nah, mindfulness mengajak kita untuk jujur. Bagaimana perasaan saya sekarang? Apa yang saya butuhkan sekarang? Nah, masyarakat modern itu cenderung untuk susah jujur. Bahkan di sosmed, gitu ya. Kalau bisa di sosmed itu ya nggak usah jujur gitu ya. Ya pokoknya yang bagus-bagus saja keluar di sosmed, gitu ya. Yang jelek-jelek tutupin. Jadi orang-orang juga berpikir bahwa orang ini hidupnya enak sekali. Padahal belum tentu gitu ya. Jadi kita sendiri kadang mau jujur untuk keluar ya nggak mau. Kenapa? Karena kita sendiri tidak bisa jujur ke diri kita. Misalnya saya sedang marah gitu ya. Nah, kadang kita nggak mau jujur kita itu marah gitu ya. Oh, ini gara-gara hormon gitu ya. Oh, ini kan gara-gara penyakit gitu. Oh, ini kan gara-gara orang itu, orang ini dan itu sebagainya gitu. Jadi tubuh itu disalah-salahin gitu. Nah, kemudian bukan lagi tubuh, pikiran kita mulai disalah-salahin akhirnya. Oh iya, aku ini emang orangnya bodoh, aku orangnya pemarah gitu. Nah, apa yang akhirnya terjadi? Tidak ada satupun yang disayangi oleh Anda. Bahkan pikiran, tubuh, semuanya Anda benci semuanya. Karena apa? Kita selalu tidak sadar dalam mode survival. Kalau itu dalam bentuk yang masih bisa diregulasi, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kebablasan, gitu ya orang Surabaya ngomong, nah itu akhirnya kita bisa jadi apa? Stres, depresi. Karena apa yang saya alami sekarang, tidak tahu. Apa yang saya rasakan sekarang, tidak tahu. Semua di denial. Kalau bisa senang terus, nggak boleh marah. Nggak boleh sedih. Gitu kan? Nah itu yang jadi masalah akhirnya. Nah kemudian, apa yang Anda butuhkan sekarang? Di mindfulness kita belajar untuk memberikan jeda atau ruang, gitu ya. Sama seperti ketika kamar sekarang berantakan, Anda nyaman nggak tinggal di satu ruangan? Tidak kan? Kalau Anda tinggal di satu ruangan yang berantakan, kayaknya mau keluar aja. Ya. Mungkin pelan-pelan mulai nggak suka dengan tatanannya. Tapi kalau kita kembali tinggal di ruang yang berjeda, yang longgar, tidak banyak isi barangnya, ya, Anda mulai jelas tuh mau cari barang gampang, mau lihat sesuatu mudah, bahkan Anda merasa nyaman karena longgar, ya, ruangannya bersih dan sebagainya. Maka sama di dimensi pikiran dan perasaan kita, itu kita juga membutuhkan ruang. Apakah kita terlalu rapat mengisinya dengan pikiran dan berbagai macam emosi serta stimulan, atau kita memberikan jeda? Coba kita lihat, ketika kita marah dan kita memaksanya untuk senang, apa yang terjadi? Semakin rapat, karena kita selalu ingin mengisinya dengan emosi. Ya. Nah, sekarang kita mindfulness diajak untuk membuat jeda. Nah, jeda ini tidak sama dengan Anda tidak merasakan apa-apa atau merasa biasa-biasa saja, tidak. Anda tetap bisa mengalami semuanya, tapi ada ruang di sana yang memberikan Anda kesempatan untuk melihat dengan lebih jelas. Misalnya kalau tadi perumpamaan kamar, ya nggak apa-apa kalau ada lampu di kamar Anda, so what, gitu ya. Kalau misalnya nanti ada barang yang menumpuk, misalnya satu tumpukan gitu, so what, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi karena kita lihat jelas bahwa ada barang yang menumpuk, kita bisa bersihkan, gitu kan. Karena kita terbiasa untuk lihat ruang itu bersih, ada jeda. Nah, kalau kita terbiasa ruangnya penuh, berantakan, ya lama-lama kita merasa bahwa tidak lagi ada
intensi untuk kemudian membersihkannya, gitu kan ya, atau kemudian menatanya karena terlalu ribet gitu. Boro-boro mau bersihin aja udah nggak mau, males gitu, ya kan. Nah itu yang terjadi pada kita, semuanya terlalu rapat. Jadi kita butuh jeda. Nah jeda bisa dilatih dengan mindfulness, di mana kita bisa lihat arti dari mindfulness apa. Yang pertama yaitu sengaja memberikan perhatian, gitu ya. Memberikan perhatian ini bukan fokus yang ngoyo ya. Kalau kita diminta meditasi itu biasanya kita berpikir wah fokus, kita harus fokus, ngoyo banget gitu. Tidak. Kita memberikan perhatian dengan ramah, ya. Seperti ketika kita memberikan perhatian pada anak kita, perhatian kualitas yang ramah. Kalau kita terlalu fokus sama si anak bisa jadi nggak nyaman ya, gitu ya. Kalau diperhatiin terus gitu. Tapi kalau kita perhatiannya longgar dengan ramah, tentu si anak juga masih suka. Dan perhatian ini yang diletakkan apa? Di momen kini, bukan di masa lalu ataupun masa depan. Jadi kita selalu banyak dulu mendengar bahwa, oh iya perhatianmu harus di masa depan, jangan di masa lalu, gitu kan. Lihat solusinya. Nah, kita sekarang mulai belajar paradigma yang berbeda. Yuk kita sekarang tidak fokus pada solusi dan tidak fokus pada masa depan, tapi fokus pada masa kini. Karena apa yang kita lakukan di masa kini akan berdampak di masa depan. Nah, yang terakhir yang paling penting, karena kebiasaan kita, ya, yaitu tidak menghakimi dan tidak menilai. Karena begitu kita menghakimi, pikiran kita sudah di masa lalu dan masa depan. Kenapa? Karena kita menilai itu selalu dengan bayangan masa lalu, gitu kan? Atau bayangan masa depan. Jadi ketika kita tidak menghakimi, otomatis keberadaan kita, kehadiran kita di masa kini itu alami. Nah, tidak menghakimi tidak sesimpel itu ya. Tidak menghakimi itu bukan berarti tidak menghujat rame-rame, bukan. Tidak menghakimi itu juga bahkan sepintas pengalaman-pengalaman kita yang sederhana. Gitu ya. Misalnya sekarang Anda sudah duduk beberapa saat ini. Kemudian mulai kerasa keringkingan, ya kan? Nah, Anda mulai menghakimi, wah, iya ya, saya mungkin salah ini. Nggak bisa meditasi ini sekarang. Oh, duduk berapa menit aja udah kesemutan kok, ya kan? Nah, sudah itu. Muncul pikiran yang menilai-menilai, gitu ya. Atau mungkin banyak sekali lah pengalaman kita sehari-hari. Hampir setiap saat kita itu menilai. Sebenarnya tidak ada masalah dengan penilaian ini sepanjang Anda sadar. Tapi biasanya kita nggak sadar dan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran satu-satunya. Dan maka dari itu kita butuh skill kan untuk tahu kapan kita menilai, sadar kapan kita menilai, sadar kapan perhatian kita ke masa lalu dan masa depan dan sebagainya. Jadi di mindfulness kita belajar untuk mengenali pikiran, mengenali emosi, mengenali sensasi tubuh, gitu ya. Kita diajak, yuk di pikiran ini muncul apa aja kita sadari. Di emosi ada apa aja. Kemudian terakhir yang paling penting adalah kita tidak tenggelam dalam pikiran dan emosi, kita langsung untuk merasakan apakah ada sensasi tubuh yang hadir saat ini. Oke, kita langsung ke cara praktisnya gitu ya. Nanti akan ada kalender yang akan aku tunjukin gitu. Nanti kita bisa sebulan ini praktek bersama sesuai dengan kalender itu. Nah, selain kalender itu Anda bisa semua mencoba sehari-hari. Selama sehari-hari. Jadi nanti juga ada jurnal di mana Anda bisa menuliskan pengalamannya. Nah, kita belajar berjeda itu dengan cara bagaimana? Cukup sederhana. Kalau Anda berjalan-jalan di rumah, rasakan tubuh yang menyentuh lantai. Nah, bagian tubuh apa yang menyentuh lantai? Telapak kaki, kan? Nah, pada saat Anda berjalan, rasakan saja telapak kakinya. Tidak perlu dinilai-nilai. Oh, telapak kakiku kok kayaknya kasar. Wah, ini harus pergi ke manicure pedicure ya. Jangan dinilai begitu. Cukup rasakan saja, gitu ya. Dan apa yang terjadi, apapun itu, Anda cukup tahu. Dan perlahan ketika kita sudah kenal dengan rasa sensasi di telapak kaki, kita mau kenalan juga dengan sensasi ketika tangan Anda bergoyang ketika berjalan, gitu ya. Dan pada saat Anda melakukan ini disarankan buka mata, jangan tutup mata nanti nabrak, ya. Nggak apa-apa, tetap buka mata aja sambil berjalan. Anda rasakan apa yang dirasakan oleh telapak kaki
dan seluruh tubuh Anda ketika bergerak. Gitu ya. Nah, kalau sekarang zaman suka lari, kalau dari beberapa Anda suka lari, itu juga bisa bawa ini. Gitu ya. Lari sama mirip dengan berjalan. Anda amati rasanya tiap langkah, baik itu cepat ataupun perlahan, maupun gerakan tubuh Anda, baik cepat ataupun perlahan. Sekedar kenali sensasi. Dan yang kedua adalah apa? Anda coba untuk makan dengan berkesadaran. Caranya gimana? Kalau kita biasanya makan kan, udah kelihatan makanan di depan mata, apalagi makanan favorit, ya langsung aja udah, gitu kan. Sergap aja makanannya. Nah, sekarang kita mau belajar. Kalau misalnya nanti makan siang, ya, paling dekat makan siang nanti, Anda coba lihat dulu. Teksturnya bagaimana makanan Anda? Warnanya bagaimana? Kemudian Anda bisa coba lihat apakah ada sesuatu yang berbeda gitu dari tatanan makanan. Ya. Kemudian juga Anda bisa mulai mencium baunya, aromanya. Ya, jangan dilahap dulu. Anda bermain dengan indera penglihatan dan indera pendengaran, indera penciuman. Oke. Kemudian setelah Anda sudah tahu baunya dan sebagainya, Anda mulai memasukkan makanan ini di mulut. Pada saat memasukkan makanan di mulut, kenali rasanya. Kemudian ketika Anda gigit, Anda coba rasakan. Ketika menggigit itu bagaimana? Mengunyah. Dan ketika sudah dikunyah beberapa kali, Anda telan. Rasakan makanan yang ditelan, kemudian rasakan ketika makanan sudah sampai di perut, gimana rasanya. Jadi, jangan langsung terburu-buru di suapan berikutnya. Kita latihan dulu sampai di perut, baru kita munculkan intensi untuk ambil suapan yang berikutnya. Ya. Nah, jadi kita mulai lihat pengalaman kita makan secara utuh, mulai dari melihat, mencium, mengunyah, dan menelannya. Nah, selama ini kita makan kan makanan belum habis saja, kadang kita sudah ada suapan berikutnya. Nah, kita coba apa yang terjadi ketika kita makan dengan berkesadaran. Nah, itu semua Anda catat nanti di jurnal. Jadi kita akan bagikan jurnal. Apa yang Anda lihat berbedanya apa ya? Ketika saya makan dengan perlahan, ketika saya berjalan dengan perlahan, saya mengamati rasanya. Itu apa yang terjadi di diri kita? Apakah masih terasa rapat atau ada kelonggaran yang terjadi? Nah, ketika kita mulai belajar untuk mengamati, ya, kita sebenarnya belajar untuk merespon segala situasi itu dengan tidak reaktif. Ya. Reaktif itu contohnya apa? Misalkan Anda berjalan, semuanya terburu-buru. Anda tidak sedang tahu bahwa Anda sedang berjalan. Dan ketika Anda makan, ya Anda reaktif saja. Oh, ini enak. Oke, suapan berikutnya, suapan berikutnya, suapan berikutnya, gitu kan? Akhirnya kita apa? Susah untuk merasakan sesuatu. Karena kita selalu menanggapinya dengan penuh reaksi. Ya. Kalau sesuatu yang enak, kalau bisa suapannya cepat-cepat gitu ya. Kalau sesuatu yang nggak enak, wah kita tolak habis-habisan. Kita bahkan nggak mau. Ya. Jadi otak kita tidak pernah beristirahat. Ketika otak tidak pernah beristirahat, apa yang terjadi? Kita sakit-sakitan dan sebagainya. Maka dari itu di mindfulness kita diajak untuk apa sih? Untuk membuat jeda di antara stimulus dan respon. Misal ketika kita mengambil makanan, ada stimulus, oh ini ada rasa yang enak, reaksi kita akan ngambil suapan sebanyak-banyaknya. Nah, di antara proses itu, kita mau intervensi dengan mindfulness. Di mana di jedanya itu ada pilihan kita untuk memunculkan apa sebenarnya pilihan kita. Seringkali kita di hidup ini merasa tidak punya pilihan, itu kenapa? Karena kita selalu bereaksi dengan cara yang sama. Begitu ada stimulus, sesuatu yang tidak enak, kita selalu bereaksi dengan cara yang sama, tanpa ada jeda sama sekali. Jadi kita merasa kita tidak punya pilihan. Nah, ketika kita mulai tahu ada jeda, kita ada beristirahat di sana, mulai ada kesempatan buat kita memilih sesuatu. Ya. Jadi ini kutipan dari Viktor Frankl ya. Ini seorang psikolog gitu ya, dia bilang di antara stimulus dan responnya ada satu jeda. Dan di jeda ini adalah kekuatan kita untuk merespon. Dan di respon kita adalah kesempatan untuk kita bertumbuh kembang dan menemukan kebebasan kita. Ya. Jadi
Jadi mindfulness itu bukan cuma menerima, bukan tentang mengamati, tapi tentang bagaimana ketika kita sudah mengalami ini semua, kita akhirnya bisa memilih respon yang tepat atas hidup kita. Akhirnya ada pilihan yang pas buat hidup, gitu ya. Oke, nah kita mulai mau belajar praktek meditasi langsung. Oke, jadi siapkan tempat yang nyaman saat ini. Jika Anda sudah siapin matras, Anda bisa berbaring. Kalau Anda di atas kursi juga boleh, dalam posisi duduk. Ya, Anda bisa juga di atas matras, di atas bantalan, dan sebagainya. Silahkan temukan posisi yang paling nyaman buat Anda saat ini. Sekiranya juga bisa mendukung kesadaran kita selama beberapa menit ke depan. Dan perlahan, jika sudah menemukan posisi yang pas, kita bisa mengistirahatkan kedua kelopak mata. Kita bisa membukanya sedikit atau menutup kedua kelopak mata. Dan perlahan kita membawa perhatian pada postur kita saat ini, apakah sedang berbaring ataupun duduk. Kenali sensasi ketika tubuh bersentuhan dengan satu permukaan. Apa sensasi yang muncul ketika tubuh bersentuhan dengan pakaian? Bersentuhan dengan matras? Bersentuhan dengan kursi mungkin? Mungkin ada tekstur, ada beban dari tubuh yang terasa. Mungkin ada temperatur yang berbeda di sekitar kulit yang menyentuh permukaan. Dan segala macam sensasi yang terasa di tubuh saat ini menjangkarkan kesadaran untuk kembali di sini. Dan perlahan dari perhatian akan poin kontak tubuh dengan permukaan, kita pindahkan perhatian kita pada nafas. Sadari nafas yang masuk dan keluar tanpa mengontrolnya. Izinkan nafas untuk mengalir alami sebagaimana adanya. Dan ketika nafas masuk, mungkin terasa udara yang sejuk. Ketika nafas keluar, terasa udara yang hangat. Jika pikiran mulai berkelana ke lain tempat, it's okay. Pikiran memang demikian. Sekedar kembalikan perhatian pada nafas yang mengalir dengan alami. Dan mungkin juga merasakan dada dan perut mengembang dan mengempis seiring dengan nafas yang masuk dan keluar. Dan perlahan sekarang, dari perhatian akan nafas, kita pindahkan perhatian kita pada sensasi yang terasa
di kedua kaki kita. Sensasi yang terasa di kedua telapak kaki, kedua betis, kedua lutut, dan kedua paha. Sensasi apa yang terasa di sana? Mungkin ada rasa kesemutan, rasa gatal, rasa hangat, sejuk, mungkin. Kenali sensasi yang terasa di sana. Jika tidak terasa apa-apa, tidak apa-apa. Sekedar kenali bahwa memang nggak kerasa apa-apa. Dan mungkin membawa nafas untuk mengalir melewati seluruh sensasi yang dirasakan oleh kedua kaki. Mengalir nafas melewati seluruh sensasi yang ada di kaki. Di sini kita tidak sedang mengubah apapun. Apapun sensasi yang terasa di kaki, kita hanya sekedar tahu, tidak perlu mengubahnya menjadi lebih rileks ataupun lebih berubah. Sekedar amati dan bawa nafas untuk mengalir melewati segenap sensasi yang terasa. Dan seiring dengan nafas keluar, kita lepaskan perhatian dari area kedua kaki menuju ke area badan. Merasakan sensasi yang terasa di panggul, di perut, di dada, dan di tulang punggung belakang, atas, dan bawah. Rasakan bagaimana tubuh mengembang dan mengempis, muncul sensasi ketika nafas masuk dan keluar. Nah, mungkin ketika Anda sedang berbaring, terasa bagian punggung ada sensasi bersentuhan dengan matras. Cukup sadari sensasi. Dan bawa nafas bersama dengan seluruh sensasi yang terasa di badan. Di perut, di dada, di tulang belakang. Tempat dari seluruh organ pernafasan, organ pencernaan, dan tulang belakang yang mensupport tubuh kita. Kembali jika pikiran mulai berkelana ke lain tempat, tidak perlu risau, sekedar antar kembali perhatiannya. Terjangkar di sensasi bagian tubuh. Perlahan, diri dan nafas keluar, kita lepaskan perhatian dari area tubuh, dan kita letakkan di area bahu dan kedua lengan sekarang. Sensasi apa yang terasa di kedua bahu, siku, lengan, telapak tangan, jari jemari. Bawa nafas untuk mengalir melewati kedua lengan dan bahu ke telapak tangan. Ketika nafas keluar berikutnya, kembali melepaskan perhatian dari kedua lengan. Sekarang letakkan perhatian di area kepala dan wajah. Leher, menyadari sensasi yang ada di tulang servikal, yaitu tulang leher, di area kuping, alis, mata, hidung, bibir, pipi, dahi, bagian belakang kepala, ataupun ujung.
Dan bawa nafas sudah mengalir melewati seluruh sensasi yang terasa di bagian leher dan kepala. Rasakan bagaimana mungkin di area tubuh ini banyak menyimpan banyak ketegangan. Sekedar kenali jika ada yang terasa, iringi dengan nafas. Dan sekarang kesadaran dan perhatian yang telah terbangun di area kepala ini, kita luaskan ke seluruh tubuh, mulai dari ke wajah, kepala, leher, bahu, dada, perut, tulang belakang, panggul, kedua lengan, kedua kaki. Kesadaran meruas bersama dengan seluruh tubuh, mulai dari ubun-ubun hingga ujung kaki. Mengizinkan nafas untuk mengalir melewati seluruh tubuh, seolah-olah seluruh tubuh sedang bernafas bersama saat ini. Lalu dengan lembut kita membawa perhatian pada area wajah, pada area kelopak mata. Jika sudah siap, tidak perlu terburu-buru. Perlahan kita bisa membuka kembali kedua kelopak mata. Kita membawa kesadaran pada apapun yang terlihat oleh visual kita saat ini. Kita membawa kesadaran di hadapan layar kembali. Selamat, Anda sudah bermeditasi sejenak. Jadi ini adalah meditasi body scan atau pemindaian tubuh. Di mana kita tadi belajar ya untuk tidak mengubah apapun sensasinya. Tidak menghakimi satu sensasi. Kita membawa perhatian dengan lembut, tidak ngoyo, gitu ya. Dan mungkin kita mulai merasakan apa yang terjadi di tubuh kita. Kita menjadi belajar tentang sesuatu, mengizinkan apa adanya, sensasi untuk hadir. Nah, akhirnya kita kemudian muncul apa? Penerimaan. Jadi kita tidak sedang mengubah sesuatu ya dengan mindfulness. Dengan mindfulness kita belajar untuk mengizinkan dan menerima. Oke, ini untuk kata-kata terakhir. Nantinya mungkin teman-teman mungkin nanti bisa dari admin ya, tidak apa-apa tapi saya sampaikan juga. Jadi nanti kita bisa install application namanya Relief, gitu ya. Di sana banyak sekali guided meditation yang singkat-singkat buat kita cocok ya, 5-10 menit gitu ya. Dan di sana teman-teman bisa dengarkan dan latih setiap hari. Jadi dalam melatih mindfulness, mungkin kata-kata terakhir ini yang paling tepat, yaitu di mana Anda tidak perlu melakukan apa-apa, sekedar ikuti apa yang ada di guided itu. Nothing to do, it's right already. Ya. Jadi kalau nanti Anda pun mungkin tidak bisa mengikuti guidance-nya, ya nggak apa-apa, tidak perlu disalahkan. Gitu ya. Sekedar berada bersama dengan apapun kondisi Anda saat ini. Karena apapun kondisi saat ini sebenarnya tidak ada satupun yang keliru. Yang biasanya menilai keliru adalah tadi pikiran kita sendiri. Nah, mungkin kata-kata yang terakhir ini, ketika kita berusaha menolong hidup kita ataupun orang lain, kita sebenarnya melihat hidup ini sebagai suatu kelemahan yang perlu ditolong. Ketika kita mulai memperbaiki sesuatu, kita melihat hidup ini sebagai sesuatu yang tercerai-berai, yang butuh diperbaiki, rusak, ya. Tapi ketika kita
belajar untuk menyelami keseluruhan hidup kita, dari sanalah kita mulai mengalami hidup kita secara utuh. Oke, apapun yang terjadi, meskipun itu kita nilai buruk, baik, tapi who knows, kita bersedia untuk mengalami semuanya. Oke, jadi ini Instagram, kalau teman-teman mau follow. Oke, sekian presentasi saya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, tanya jawab, biasanya yang asik ditanya jawabnya ini. Dan ya mohon maaf mungkin agak molor, cuma saya rasa ada banyak materi yang perlu saya sampaikan dan mungkin tidak bisa sesingkat. Jadi misalnya kalau ada teman-teman yang bertanya, silakan, nggak apa-apa, mungkin kita bisa kasih waktu sampai 11.15 ya. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you, Ko Hendrik, untuk waktunya, untuk penyampaian materi, benar-benar rileks ya buat kita juga di hari ini, di weekend ini sih tepatnya. Mungkin yang udah suntuk seminggu sebelumnya, sekarang juga lebih rileks lagi gitu ya. Nah teman-teman udah rileks nih, kita boleh dong open cam yuk, kita bareng-bareng. Sudah mindfulness nih ya ceritanya, yuk kita open cam bareng-bareng, kita mau foto bareng-bareng. Ya, di screen saya ada 2 layar, jadi saya akan foto 2 kali. Oke. Oke, boleh dong sama dikasih reaction-nya juga, boleh kasih love atau mengekspresikan diri kita. Oke, hitungan ketiga ya, saya akan foto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, boleh reaction-nya tampilin lagi sekali. Ya, 1, 2, 3. Ya. Thank you teman-teman. Nah, sebelum kita memulai Q&A kita pada hari ini, di sini saya akan membagikan nih, bagi-bagi hadiah ya ceritanya nih. Tapi sebelumnya juga, apa sih sebenarnya produk yang akan dibagikan? Nah, seperti ini produknya, boleh ditampilkan untuk videonya. You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountaineers. And soon, my friend, you'll see them again, the ones you left behind, the ones you left behind. And I'll sing for you all the way home. Oke, nah sekarang pemenangnya adalah ini yang mendaftar ya teman-teman di tanggal 2 kemarin ya. Nah, pemenangnya adalah Vicky. Congrats Vicky. Thank you banget udah daftarnya bener-bener awal banget ya. Thank you banget dan juga antusiasnya udah share juga. Buat teman-teman yang belum beruntung, hari ini kita juga akan bagikan satu lagi hadiah dan juga nanti kalau memang belum beruntung nih di akhir nih, jangan khawatir karena nanti 3 minggu ke depan kita akan selalu bersama-sama aktif di WA Group. Nah, nanti juga yang sudah sempat di-mention dengan Ko Hendrik, nanti kita akan terus update journaling kita. Nah, di sela-sela itu nanti kita akan bagikan beberapa produk gitu. Oke, sekarang Q&A ya. Silakan teman-teman yang memang mempunyai pertanyaan atau penasaran dengan mindfulness, kita akan mumpung di sini ada pakarnya ya ceritanya. Kita mau belajar bareng dengan Ko Hendrik. Oke, ini sudah ada pertanyaan masuk ya. Pertama,
Oke, yang pertama saya bacain ya dari C. Rosiana. Hai Mr. Hendrik, pertanyaannya, bagaimana mengambil jeda saat kita sedang beraktivitas, meeting, hektik dengan tim, dan lain-lain? Oke. Oke. Thank you buat pertanyaannya, Cerosi. Sebelumnya, Yoselin, tadi saya lupa nampilin yang kalender sama yang jurnal. Mungkin nanti schedule aja ya, kita tampilin. Oke, kok. Oke, Cerosi. Ya, kita mulai lihat ya, pada saat kita meeting dan hektik, biasanya yang terjadi di diri kita itu apa? Reaktif. Gitu. Tadi kita sudah belajar bareng-bareng bahwa ada reaktivitas di keseharian kita. Jadi tentunya kita biasanya memang lupa untuk berjeda. Dan untuk mau membuat jeda itu kayaknya merasa kayak this is not the right time, gitu ya. Kita merasa bahwa kalau bisa semuanya bisa diselesaikan dengan cepat, gitu ya. Nah, caranya mengambil jeda bagaimana? Kalau pada saat meeting hektik, menurut saya yang paling mudah adalah Anda bisa rasakan pada saat Anda berjalan, gitu ya. Kalau Anda pas meeting, jadi pada saat kita mau berpindah ke ruangan lain, rasakan aja tiap langkah yang berjalan. Sensasi apa yang terasa di kaki? Itu sudah jeda, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada waktu sejenak, misalnya mau nunggu teman-teman yang lain, jangan. Misalnya kita biasanya ngobrol gitu kan ya. Kalau memang sudah semuanya disiapkan, kita bisa mengambil momen hening itu, kita tidak awkward. Kita seringkali itu awkward gitu ya. Kita nggak nyaman dengan keheningan. Kalau di meeting sudah kumpul orang semua, tapi waktu belum mulai itu kayaknya kita kalau bisa ngobrol aja yuk gitu ya. Jadi kita cenderung untuk bereaksi terhadap segala sesuatunya, termasuk dengan keheningan itu sendiri. Jadi pada saat kita mau meeting, semuanya udah ready, nah kita bisa sejenak hening. Hening itu ngapain? Nah, cukup sederhana seperti yang kita lakukan hari ini. Kita rasakan tubuh kita ketika bersentuhan dengan permukaan, gitu ya. Kita rasakan kalau pada saat meeting kita rasakan tubuh kita bersentuhan dengan kursi, rasa sensasi apa yang muncul? Ya. Kemudian ketika kita kemudian perlahan mengenali tubuh yang sedang duduk, gitu, mulai terasa tuh nafas. Nah, sadari nafasnya saja. Kemudian ada pikiran yang tentang meeting nanti muncul, nggak apa-apa, bawa lagi kembali ke nafas. Jadi setidaknya di sebelum meeting ada waktu jeda yang cukup efektif gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin deg-degan ya sebelum meeting, ada meeting penting dan sebagainya. Ini bisa juga membantu kita untuk meregulasi. Jadi pikiran kita tidak tercerap pada apa yang akan terjadi pada saat meeting, alih-alih demikian, kita kembali ke sini saat ini. Gitu ya. Karena kita cenderung pikiran kita itu hiperbola. Gitu ya. Kemarin aku barusan sharing di feed gitu ya tentang bosnya TikTok gitu. Dia bilang bahwa miliki pikiran yang biasa-biasa saja. Gitu. Karena pikiran kita itu rumit, mau meeting aja pikirannya rumit setengah mati. Gitu. Kita mungkin berpikir dengan meeting dengan orang-orang vice president atau sebagainya. Kita pikir rumit banget, ini saya bakal ketemu dengan orang meeting dengan orang yang penting gitu ya. Dan nanti gimana performa saya gitu ya. Gimana nanti kalau saya diketawain dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Pikiran kita jadi rumit gitu ya. Kita tenggelam dalam skenario yang belum terjadi. Nah, di kata-kata dari bos itu apa? Selain memiliki pikiran yang sederhana, kita belajar untuk melihat orang lain juga orang biasa gitu ya. Mau itu CEO, Gojek atau Vice President yang misalnya Apple gitu ya, itu juga orang biasa. Itu semuanya kita sikapi dalam kondisi saat ini di sini. Karena biasanya persepsi kita tentang sesuatu yang menyebabkan perhatian kita tidak bisa berjeda. Gitu ya. Kita persepsi bahwa pikiran itu, skenario nanti itu penting. Gitu. Ini harus kita pikirkan. Gitu. Nah itu yang membuat kita kadang itu mau ambil jeda itu susah banget. Gitu. Nah, jadi kita perlahan belajar yang pertama, kita rasakan saja tubuh. Ketika Anda sedang masuk ke ruang meeting, rasakan tubuh berjalan. Ketika sedang menunggu meeting, rasakan tubuh sedang duduk dan merasakan nafas. Tidak perlu harus terpejam, nanti dikira aneh. Gitu ya. Ini ngapain? Gitu, Jerosi tiba-tiba merem. Gitu ya. Nanti orang mungkin kalau nggak nyaman dikira ini lagi doa atau lagi ngapain gitu ya. Nah, nggak apa-apa, buka mata is okay. Kita bisa beristirahat dengan segenap sensasi yang terasa saat ini. Oke? Mungkin begitu. Oke,
Kemudian pertanyaan berikutnya nih dari Yunitan. Berapa Oke. kali sehari idealnya untuk meditasi mandiri dan idealnya dilakukan kapan? Pagi, sore, atau malam hari atau sebelum tidur? Oh iya, Mhm. apa boleh kalau meditasi bareng anak keluarga inti jadi dijadwalin setiap hari gitu? Oke, boleh. Saya setuju banget bisa keluar meditasi bareng keluarga itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Kalau bisa ya, eh, saya pengen banget untuk punya keluarga yang itu ya bisa meditasi bareng-bareng sebenarnya. Gitu. Jadi kita bisa lihat meditasi itu ada dua macam. Yang pertama adalah meditasi formal, yang kedua adalah meditasi informal. Meditasi formal itu apa? Yang bisa kita lakukan. Misalnya habis bangun tidur boleh, kita duduk sejenak merasakan nafas, atau mungkin pas bangun tidur kita rasakan turajan, ya kan? Itu sudah termasuk meditasi. Sensasi apa yang terasa pada saat kita berbaring. Atau mungkin sebelum tidur boleh kita amati nafas, amati sensasi kasur, dan sebagainya. Yang paling gampang untuk meditasi formal adalah kita lakukan setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Tapi ini bukan harga mati, Anda bisa meditasi kapanpun sebenarnya. Mau jam kapanpun bisa. Jadi biasanya kita kan sudah repot ya kalau sudah bangun tidur, beraktivitas, dan sebagainya. Jadi kesempatan yang bisa hening adalah paling bagus di bangun tidur dan sebelum tidur, gitu ya. Ketika semuanya sudah beristirahat dan belum ada kegiatan, misalnya pas bangun. Nah, yang informal Anda bisa lakukan kapan aja, gitu ya. Nggak peduli jam berapa, gitu ya. Misalnya tadi, yang meditasi merasakan sensasi telapak kaki, gitu ya. Nah, itu kan bisa kapan aja, gitu. Anda berjalan di rumah itu bisa Anda hitung mungkin langkahnya udah ratusan kali, ribuan gitu Anda berjalan di dalam rumah. Nah, itu Anda bisa amati, Anda kenali rasanya bagaimana tiap langkahnya. Ya. Atau mungkin pada saat makan pagi, makan siang, makan malam, nah, nanti bisa jadi kesempatan kan meditasi makan tadi. Rasakan baunya, rasakan apa yang perasaan yang mungkin muncul ketika makanan itu tertelan gitu ya. Mungkin rasanya yang mungkin belum Anda kenali sebelumnya ketika kita makan perlahan misalnya. Nah, bahkan sebuah aktivitas Anda bisa bawa meditasi. Bahkan ya, pada saat Anda meeting dan hektik, gitu ya, Anda bisa meditasi. Katakanlah Anda bisa kenali perasaan apa yang timbul ketika Anda salah ngomong, misalnya. Perasaan apa yang timbul ketika Anda bahagia meetingnya selesai. Perasaan apa yang muncul, pikiran apa yang muncul ketika ada orang yang tidak setuju dengan pendapat Anda. Itu semua meditasi, karena kita tidak sedang mengubah apapun. Kita hanya diajak, yuk kenal yuk apa yang terjadi pada diri kita. Gitu. Sehingga kita bisa cukup jelas bahwa ternyata diri kita ini selalu bereaksi ketika ada orang yang tidak suka pendapat kita. Ya, kita itu juga selalu orang yang bersiap-siap mungkin ketika ada meeting, sehingga jadinya panik. Nah, itu memberitahu segala macam hal tentang diri kita sendiri. Nah, itulah pentingnya kenapa kita mestinya ya kita bisa bawa meditasi di keseharian supaya kita tidak terhanyut dalam pola pikiran ataupun emosi yang tidak terampil ya ataupun yang merugikan kita. Begitu. Oke. Thank you. Mungkin last pertanyaan ya, Ko Hendrik, nanti sisanya mungkin kita bisa jawab dari WhatsApp kita. Oke, sebenarnya saya nggak tahu sih. Sebenarnya kalau teman-teman masih nyaman ada di sini ya nggak apa-apa dilanjutin gitu. Atau gimana dari panitia? Saya sih nggak apa-apa. Boleh kalau misalkan semuanya masih nyaman, mungkin kita bisa pilih sampai 5 pertanyaan gitu ya. Nanti Iya, sisanya, boleh. karena ini saya lihat pertanyaannya cukup banyak, Hen. Jadi kita bisa lanjutkan penjawaban pertanyaannya, mungkin nanti Hendrik bisa jawab, saya broadcast-kan melalui grup WA-nya. Nanti dari Oke, sana bantu siap. pilih pertanyaan yang terbaik yang akan mendapatkan produk dari Skin E-nya. Oke, boleh. Silakan dilanjut. Yes, oke kalau gitu. Ini ada 3 pertanyaan yang aku rangkum ya, kok menurut aku ini mirip-mirip gitu ya. Jadi pertanyaan dari C. Yuli, Nabila, dan juga Debinta Larasati. Ya, ini mirip-mirip. Yang pertama adalah gimana cara tetap mindful saat kita marah atau sedang nggak suka dengan perlakuan seseorang.
Kemudian juga kalau misalnya meditasi tuh kenapa sih kok bisa tiba-tiba tuh merasakan emosi tertentu seperti marah, senang dan juga sedih. Nah, itu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ada timbul emosi juga seperti itu. Ya, ini Silakan. pertanyaan yang baik lah ya. Jadi sebenarnya semua pertanyaan ini baik gitu. Nanti sebenarnya pertanyaan yang terbaik itu penilaian panitia aja. Jadi don't be too serious kalau nggak dapat sesuatu ya. Karena sebenarnya semua pertanyaan itu baik. Nah, marah, senang, semuanya itu wajar. Itu emosi kita sebagai manusia. Kita sendiri yang terbiasa menghakimi marah sebagai jelek dan senang sebagai baik. Ya, problemnya di sana. Jadi pada saat kita marah, kita tuh merasa bersalah dan kalau bisa mindfulness ini alat untuk mengenyahkan marah gitu ya. Kita berpersepsi seperti itu karena kita lihat orang mindful itu tenang gitu ya. Terus kemudian kalau ada sesuatu yang mengejek kita gitu ya, menyinggung kita, bisa kayak adem gitu. Nah, pertanyaannya, itu yang kita lihat itu sudah meditasi berapa lama? Mungkin sudah 20 tahun, dia sudah kulino gitu ya. Nah, sekarang kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan mereka. Dan apa yang terjadi di mereka sebenarnya adalah bukan mengenyahkan emosi. Gitu. Tapi mereka tidak bereaksi dengan emosinya. Tidak bereaksi dengan marahnya. Tidak bereaksi dengan senangnya. Biasanya yang terjadi itu apa? Bukan marahnya yang jadi problem. Tapi kita tuh marah karena kita marah. Ya. Kita jengkel karena kita jengkel. Kita semakin sedih karena kita sedih. Kenapa aku nih orangnya nangisan gitu ya. Nah, dan ketika senang, kita menggenggam. Kalau bisa nggak berakhir ini senang. Wah, full of joy. Gitu ya. Nah, itulah problem kita. Jadi kalau marah, bahagia, senang, silakan ekspresikan. Dan yang kedua adalah Anda tahu bahayanya panah yang kedua. Yaitu apa? Panah pertama adalah marahnya. Panah yang kedua adalah marah terhadap marahnya. Itu yang menyebabkan siklus tiada akhir. Derita tiada akhir. Ya. Karena kita selalu menembakkan anak panah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10. Kita tidak rela kalau anak panahnya cuma satu. Gitu ya. Kalau bisa marah, ya marah terus. Gitu ya. Marah ya, orang itu memang bodoh dimarahin. Memang ya begini nih marah. Lihat aku marah. Memang benar saya marah gitu ya. Nah, itu yang jadi problem gitu. Nah, dengan mindfulness kita belajar, oh ini ternyata emosi saja yang meletup. Gitu. Pada saat kita marah, terus kemudian sejenak kemudian kita bisa membawa perhatian misalnya pada nafas, pada sensasi tubuh gitu ya. Sejenak mungkin kita keluar jalan-jalan, kita rasakan telapak kaki kita jalan-jalan, kita mulai lihat, oh ternyata marahnya mulai berkurang. Gitu kan? Oh, tiba-tiba 10 menit meditasi jalan udah hilang gitu. Oh, ternyata marah itu nggak perlu diseriusin amat-amat gitu. Itu cuma muncul aja gitu ya. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa, is okay untuk marah, is okay untuk sedih, is okay untuk gembira. Nggak ada masalah. Yang penting kita sadar bahwa ini emosi yang tidak perlu kita ladenin lama-lama, terus kemudian kita identifikasikan diri kita dengan emosi itu. Oh ya, aku ini orangnya pemarah, aku ini orangnya emang gampang suka gitu. Atau aku orangnya ini gampang membuat orang lain bahagia, ya emang ini aku. Padahal emosi Anda itu tidak selalu berada bersama dengan Anda. Bahkan kepribadian Anda pun juga bisa berubah seiring waktu. Jadi tidak perlu mengidentifikasikan diri Anda dengan emosi-emosi tertentu. Karena itu semuanya hadir dan lenyap. Nah, lebih enjoy kan kalau Anda nikmati semua yang hadir daripada Anda harus mengidentifikasikan bahwa aku ini A, B, C gitu kan ya. Kalau kita mengidentifikasikan dengan sesuatu itu tidak nyaman tuh. Kita terbatas tuh ya. Gitu kan? Lebih enak kalau kita terima semua yang hadir. Kayak sekarang komunitasnya Supermom. Inklusif. Ya. Oke. Ya, mungkin begitu aja. Thank you. Oke. Ini merupakan suatu hal yang baru juga ya ini ya. Harap sudah lama nih ketemu sama Ko Hendrik ya, jadi bisa lebih lama juga meditasinya. Oke. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi kan kalau mungkin tadi marah gitu kan ya, Ko. Nah, sekarang nih ada pertanyaan dari Nora dan juga Yunita. Gimana kalau misalnya saat meditasi itu, saat ini ya mindfulness kita itu ngantuk gitu. Nah, ini apa ada yang salah dari prosesnya atau harus gimana nih kok kira-kira? Nah, inilah apa?
Karena kita itu kebiasaan nonton film. Kalau lihat orang yang meditasi ngantuk terus digebuk gitu. Jadi kita berpikir kalau ngantuk itu keliru gitu. Nggak ada yang keliru dengan ngantuk. Is a human gitu kan. Jadi meditasi itu adalah gerbang untuk kita menjadi manusia semanusia-manusia. Gue jadi manusia super ya. Ya mungkin ini namanya superwoman, tapi kita mulai melihat paradigmanya ya. Mungkin Yuri bahkan lebih setuju kalau superwoman itu bukan superwoman yang Anda lihat di film gitu. Tapi superwoman itu ketika Anda benar-benar menjadi manusia seutuhnya, menjadi wanita seutuhnya, di sanalah Anda menjadi superwoman. Justru ketika Anda mulai menggeliat dan tidak nyaman dengan diri Anda sendiri dan berusaha menjadi superwoman beneran yang Anda tonton di film, justru itu Anda jadi wanita biasa-biasa saja. Ya. Justru superwoman itu hadir ketika kita nyaman dengan diri kita sendiri ya. Kita kenal dengan diri kita sendiri. Itulah superwoman yang sebenarnya. Nah, jadi ngantuk gitu ya, itu wajar. Karena ngantuk itu respon alamiah tubuh ketika lelah. Nah, dengan meditasi ketika ambil jeda sejenak, kita mulai sadar, oh tubuh kita capek. Selama ini kita nggak tahu tubuh kita capek. Nah, sekarang kita mulai tahu, oh ternyata tubuh butuh istirahat dengan meditasi. Tapi juga jangan diterus-teruskan ya. Kalau kita tahu bahwa meditasi tiap kali ngantuk, berarti kita mulai harus jernih melihat apa yang dibutuhkan tubuh ini sebenarnya. Kenapa aku ketika meditasi sedikit terus ngantuk ya? Oh ternyata mungkin aku kurang tidur. Ya, mungkin. Yang kedua aku nggak pernah olahraga. Misal. Jadi siklus energi di tubuh nggak karu-karuan misalnya. Jadi gampang ngantuk. Misalnya begitu. Ya, jadi banyak faktor yang perlu kita akhirnya regulasi di kehidupan kita supaya nanti pada saat meditasi setidaknya ngantuknya itu berkurang. Begitu. Tapi itu pengalaman universal. Saya jamin nggak ada guru meditasi yang nggak pernah tertidur pada saat meditasi. Semuanya pernah. Oke. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau kita berada di tempat yang sebenarnya kita nggak nyaman, tapi kita diharuskan berada di sana setiap hari dan dituntut harus berbuat kebalikan dari yang dirasakan sebenarnya. Apakah lama-kelamaan mindful itu bisa hilang dalam diri kita ya, Ko? Bagaimana cara tetap menjaga itu supaya tetap ada dalam diri kita? Oke. Pertanyaan bagus. Kita merasa bahwa kadang itu mindful itu kita harus bisa menghadapi sesuatu. Gitu ya. Mindful bukan seperti itu. Mindful itu adalah sekedar sadar kondisimu saat ini. Jadi ketika kita mindful, itu impossible kita nggak bisa lakukan. Karena kita selalu dalam tiap momen itu punya pilihan. Anda mau hanyut dengan pikiran Anda sendiri. Atau Anda biarkan pikiran itu berlalu. Anda sadar. Ya. Itu pilihan kita. Misalnya ketika kita makan, ada pilihan kita mau suap secepat-cepatnya, dan ada pilihan kalau mau kita alami makanan itu secara perlahan. Ya. Jadi mindfulness tentunya tidak bisa mengubah kondisi sekitar Anda, tapi yang terjadi adalah apa? Respon Anda yang berubah. Jadi kalau ada lingkungan yang sangat-sangat tidak nyaman, nah ini ada dua macam hal. Kalau memang dirasa terlalu banyak beban di diri Anda bisa memutuskan untuk keluar dari sana. Nggak ada pilihan kok. Mustahil. Yang ngomong bilang tidak ada pilihan untuk keluar dari lingkungan itu adalah pikiran kita sendiri. Kita selalu punya pilihan untuk memutuskan sesuatu yang berbeda. Oke, Anda memilih untuk berada tetap di sana. It's okay, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi PR Anda adalah respon Anda bagaimana dalam dalam menemui kondisi yang sama tersebut. Apakah Anda mau memilih untuk terus-menerus stres melihat satu kondisi? Misalnya aku orangnya senang jalan-jalan, terus kena COVID semua di rumah. Gitu kan? Nah, Anda memutuskan untuk berdamai dengan kondisi saat ini. Atau Anda tetap ngotot bahwa kesenangan Anda adalah jalan-jalan. Gitu ya. Nah, kita mulai belajar bahwa hidup di luar kontrol. Hidup di luar kontrol, tetapi pilihan ada di tangan Anda. Jadi bedanya ini, Anda memilih, tapi Anda tidak bisa mengontrol. Begitu. Bedanya seperti itu. Selalu ada pilihan, tapi selalu tidak ada kontrol. Jadi ketika Anda memilih sesuatu yang berbeda di lain tempat, bukan jaminan lingkungan itu nanti akan mendukung Anda. Tapi Anda memilih kan, Anda bisa memilih.
Dan ketika Anda sudah memilih, Anda juga bisa memilih bagaimana menjalaninya. Selalu ada pilihan. Tapi selalu ingat bahwa tidak satupun yang berada seluruhnya di kendali Anda. Mungkin di kendali Anda cuma 50%, atau mungkin 20%, 30%. It's okay. Karena itu memang kehidupan manusia. Bahkan pada realitanya, kita juga tidak bisa mengendalikan hidup kita kan. Mau sakit apa, mau mati kapan juga nggak tahu. Gitu. Semuanya di luar kontrol. Jadi kita mulai lihat bahwa kita selalu punya pilihan, ingat, tapi tidak ada kontrol. Oke. Powerful banget jawabannya Ko Hendrik ini. Oke, mungkin ini last question ya, Ko Hendrik. Ini ya, kalau waktu meditasi, seringkali kita memberikan penilaian terhadap pikiran yang datang. Gimana ya, Ko, untuk hanya cuman mengamati aja pikiran yang datang tanpa memberikan penilaian? Thank you, Ko. Thank you. Ini pertanyaannya sangat baik. Di mana ya pikiran memang fungsinya seperti itu ya. Dia suka menilai, membayang-bayangkan, gitu ya. Apalagi kalau sudah muncul film di pikiran kita udah asyik udah, ya. Nah, yang perlu kita sadari adalah penilaian itu juga pikiran. Jadi tonton aja penilaian. Ya kan? Kalau misalnya kita diminta mengamati pikiran. Oke, kita bisa mengamati pikiran. Terus muncul penilaian, terus kita bingung. Nah, penilaian sendiri kan juga pikiran. Nah, ini bahan untuk diamati juga, untuk ditonton juga. Nggak perlu diyakini-yakini. Gitu. Ya, nggak perlu merasa gagal juga, karena itu juga pikiran penilaian ini. Jadi amati lagi penilaian. Gitu. Oh ya, Ko, boleh ya, Ko? Satu lagi nih pertanyaan, satu lagi aja. Oke. Saya sering ada di posisi sulit merasakan emosi, di situasi yang harusnya aku merasa senang, tapi saya biasa saja. Di situasi yang harusnya saya sedih, saya tidak merasakan sedih. Ini buat saya bingung. Saya manusia, tapi kenapa sulit bereaksi? Dingin terhadap semua hal. How to be back to the track, Ko? Oke. Ya. Yang pertama kali kita langkahnya adalah nggak merasakan juga nggak apa-apa. Karena itu memang apa yang ada saat ini. Gitu ya. Pertama nggak merasakan juga nggak apa-apa. Lama-lama kita bisa melatih meditasi, mungkin saja perlahan kita bisa mulai merasa. Ya. Dan terus, ya rasa cuma dikit-dikit. Ya nggak apa-apa. Terus kemudian udah 1 bulan tetap nggak kerasa kok. Ya nggak apa-apa. Kita tidak sedang mengubah sesuatu. Kita hanya belajar berkenalan dengan Anda sendiri. Anda bisa paksa perkenalan itu. Halo, nama saya Hendrik gitu ya. Kamu harus suka saya gitu. Masa begitu? Enggak. Kita berkenalan itu ya pelan-pelan, alon-alon kelakon gitu ya. Bahkan teman kita yang sudah kenalan 1 tahun aja belum tentu kita kenalan benar-benar sama dia. 1 tahun, wah, apa? Masa-masa bahagia, joyful, pacaran 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kok suwe-suwe nesu ya. Kok lama-lama kok hubungan ini kok nggak karuan ya, gitu ya. Ada 1 bulan, 2 bulan pertama kok happy banget, terus mulai muncul omongan, kamu kok nggak kayak dulu. Ya kan? Nah, kita mulai lihat gitu, bahwa kita tuh cenderung untuk membanding-bandingkan di masa lalu dan masa depan, membandingkan dengan orang lain juga. Kalau orang lain sedih, saya harus sedih nih. Ya, kalau sekarang saya nggak bisa sedih, di masa depan saya juga nggak bisa sedih gitu. Saya memang begini gitu. Nah, coba lihat pola pikiran kita. Selalu di masa lalu dan masa depan. Ya, jadi sekarang kita nggak perlu risau. Amati aja yang ada di saat ini. Nggak mau rasain apa-apa ya, nggak ada rasa apa-apa ya nggak apa-apa. Ya, ada rasa sedih nanti ya nggak apa-apa. Jadi kita mulai kenali. Jadi mungkin perlahan kita mulai tahu, oh ternyata saya nggak merasakan ini karena ini loh. Saya merasakan pelan-pelan karena ini loh. Ya, dan suatu saat nanti kita bisa benar-benar merasa, kita bisa tahu jelas, oh ternyata karena ini loh saya bisa merasa. Ada joyfulnya luar biasa kayak eureka, aha moment. Ya, oke. Thank you, Ko Hendrik. Powerful banget hari ini ya materinya. Dan juga mungkin ada beberapa highlight ya yang
saya dapatkan nih ceritanya, aha moment yang aku dapatkan, teman-teman juga boleh share ya. Aha moment apa yang teman-teman dapetin, boleh share di Instagram. Jangan lupa tag Superwoman Community, jangan lupa juga tag Ko Hendrik, C. Yuli juga ya. Nah, sekarang aha momennya mindfulness mungkin bagi semua orang ini masih kata-kata yang asing ya untuk mendengar apa sih mindfulness itu. Ternyata hari ini kita diajarin bagaimana memang sekarang kita itu sengaja ya untuk memberikan perhatian gitu ya dan juga merawat diri kita untuk diri kita gitu. Dan juga di sini tadi juga Ko Hendrik juga menyebutkan sangat powerful banget di mana kita itu sebenarnya selalu memiliki pilihan gitu. Bagaimana kita bisa memiliki pilihan tapi kita tidak memiliki kendali atas semuanya. Mungkin hanya berapa persen saja, tapi kita nggak bisa kendalikan semuanya. Tapi tetap juga ada jalan untuk memilih gitu. Dan juga kembali lagi yang tadi dibilang sama Ko Hendrik, kita itu mau ngejar apa sih? Jangan mengancam diri kita sendiri. Nah, itu aha moment yang saya dapetin buat teman-teman, boleh banget ya juga share. Dan juga sekarang kita akan share, mungkin dari Ko Hendrik ya bisa share untuk jurnal selama 3 minggu ke depan. Apa yang kira-kira akan kita lakukan 3 minggu ke depan, dan juga Ko Hendrik mungkin bisa jelasin sedikit ya dari... Oke. Yang share screen aku atau kamu ya? Oh, Yang aku aja ya? Oke, aku aja nggak apa-apa kok. Jadi nanti akan ada kalender seperti ini. Udah kelihatan? Ya. Nah, jadi ini karena mulainya tanggal 1, jadi kita mulainya di tanggal 5 hari. Terserah Anda bisa mau ikuti hari ini atau besok, gitu ya. Atau mungkin mau dilakukan sehari 2 kali, apa sama apa juga nggak ada masalah. Hari ini kayak schedule. Misalnya hari ini Anda bisa setelah sesi ini sore-sore ke taman luar, merasakan udara dan suhunya, atau besok pada saat kita membersihkan alat makan kita bisa lakukan dengan tenang. Kita rasakan sensasinya ketika mencuci alat makan kita. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini pilihan-pilihan untuk kita melakukan sesuatu. Kalau misalnya di hari itu Anda mau melakukan yang lain juga nggak ada masalah. Mau lakukan 2 kali, mau melakukan 1 kali, 3 kali, 7 kali, yang nggak ada masalah. Tidak ada batasan-batasan tertentu, bebaskan diri Anda dalam menjelajahinya. Gitu ya. Dan juga kalendernya juga bukan harga mati, gitu ya. Kita curious saja kita lakukan. Gitu ya. Dan pada saat kita sudah menjalani apa yang ada di kalender ini, kita bisa menuliskannya di jurnal yang nanti akan dibagikan, yaitu ini. Jadi nanti Anda bisa catat di tanggal apa, hari apa, ya, praktek apa yang sedang Anda lakukan. Misalnya, oh hari ini saya mencoba untuk jeda sejenak, berhenti mengamati nafas. Nah, setelah itu komentarnya apa? Pengalamannya apa yang terjadi di tubuh? Mungkin ada pikiran-pikiran yang muncul juga, ada sensasi yang muncul di tubuh, ada perasaan, gitu ya. Kita bisa tuliskan semuanya di sini. Nanti ini semua ada selama 21 kali, gitu ya. Anda bisa ketik, karena ini Microsoft Word, Anda bisa print atau langsung tulis di komputer, juga nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi kita nanti mau untuk sharingkan di sesi pertemuan kita selanjutnya, apa pengalaman teman-teman? Apakah ada perubahan? Apakah ada yang sama? Gitu ya. Kita mau ulik bareng-bareng di sesi berikutnya. Begitu. Ya, terima kasih. Oke, thank you Ko Hendrik. Juga tadi ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang mungkin dari tadi tanya gimana sih cara untuk memulainya. Nah, justru ini saat inilah dari journaling ini itu teman-teman bisa untuk memulai gitu. Mungkin pertama kali bingung ya, tadi kayak Ko Hendrik bilang memperhatikan nafas. Loh, apa yang diperhatikan nafasnya gitu kan. Kita boleh banget juga share bareng-bareng juga ya di grup WA kita. Kita sama-sama juga membangun komunitas di sini di mana kita juga bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin kalau ada yang kebingungan, di sini juga aku yakin sekali bahwa ada teman-teman yang juga sudah sering untuk mindfulness ya atau meditasi juga saling membantu kita di dalam grup gitu. Dan juga jangan lupa di mana dengan kita journaling ini juga bisa membantu kita dan juga tentunya ada hadiah yang akan dibagikan. Hari ini juga seperti yang kata Ceyuli tadi bilang bahwa hari ini juga ada pengumuman ya lewat Instagram ya, Instagram Story dari Superwoman Community yang akan mengumumkan pemenangnya untuk satu pemenang ya dari Skin A. Untuk tadi Vicky memenangkan yaitu satu produk dari Megalass. Begitu kira-kira informasinya, dan juga kita akan ketemu lagi ya bersama dengan Ko Hendrik di tanggal 26.
gitu. Powerful banget hari ini. Thank you sekali untuk ke Hendrik dan juga Ceyuli sekaligus founder dan juga yang mengadakan ya bareng-bareng di aktivitas hari ini. Tuh teman-teman. Thank you. Ya, jika saya ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Oh ya, tadi yang terakhir ingatkan lagi mungkin bisa install Relief untuk guided meditation-nya sehari-hari. Ya. Nanti saya akan share juga di grup ya aplikasi Oke, Relief ya. apa sih gitu ya. Nanti saya akan share di situ, bisa membantu banget untuk dimana kita juga bisa memulai untuk menenangkan pikiran di situ ya. Oke. Ya, terima kasih Yoselin, terima kasih Ciyuli dan semua yang udah hadir. Kita ketemu lagi ya nanti di sesi yang kedua. Yes. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Thank you semua. Thank you Hen. Thank Thank you you semua. semua. Jangan takut gagal.